Hai semuanya, gimana kabar kalian nih? Semoga selalu sehat dan semangat ya. Nah, kali ini Mimin bakal nyeritain sebuah film baru nih. One Piece live action akhirnya dirilis nih temen-temen. Tentu udah banyak yang tahu dong ya. Yap, film ini diadaptasi dari sebuah anime terkenal dengan judul yang sama. Menceritakan tentang sekelompok bajak laut yang dipimpin oleh seorang anak muda bernama Monkey D. Luffy yang bertekad untuk menemukan harta karun terbesar di dunia yang disebut One Piece ke sebuah wilayah yang tak pernah terjamah oleh manusia bernama Greenland. Nah, gimana kisah lengkapnya? Langsung gas aja yuk. Diperlihatkan di sebuah wilayah terdapat banyak sekali bajak laut yang berkumpul. Pada masa itu lautan dipenuhi oleh bajak laut dari seluruh dunia. Saking banyaknya bajak laut, lautan menjadi sangat berbahaya untuk diarungi. Sehingga angkatan laut yang mengaku melindungi rakyat biasa mengumumkan bahwa bajak laut adalah musuh yang harus diburu. Pada suatu hari, akan dilakukan sebuah eksekusi mati seseorang bernama Gold Roger yang bertujuan untuk mengakhiri era bajak laut saat itu. Gold Roger adalah seorang raja bajak laut, sebab dia sudah berhasil mengarungi seluruh lautan di dunia. Dia juga telah berhasil mengumpulkan harta rampasan yang sangat banyak dari seluruh dunia. Sebelum Gold Roger dieksekusi, rakyat yang menyaksikan bertanya kepadanya, di mana dia menyembunyikan semua harta rampasan miliknya itu. Roger pun menjawab bahwa jabatan, kekuatan, ketenaran dan kekayaan di dunia ini tak pernah berarti bagi dirinya. Dan dia juga mengatakan bahwa semua harta tersebut dia kumpulkan menjadi satu dan disembunyikan pada suatu tempat. Maka arungilah lautan demi mendapatkan itu semua. Perkataan yang Roger lontarkan membuat semua rakyat bubar. Niat hati angkatan laut ingin mengakhiri era bajak laut, kata-kata terakhir Roger malah melahirkan era baru bajak laut. Dan pada saat itulah dimulai perebutan harta karun bajak laut yang hilang bernama One Piece. Beberapa tahun setelah kejadian itu terlihat seorang remaja bernama Monkey D. Luffy. Dia memiliki tekad untuk menemukan One Piece dan menjadi seorang raja bajak laut seperti Gold Roger. Dan hari ini adalah pertama kali dia berlayar sebagai seorang bajak laut. Semua ambisinya itu dimulai ketika dirinya masih kecil. 10 tahun yang lalu, saat Luffy masih kecil, dia berteman dengan seorang bajak laut bernama Seng. Dia sering membantu Seng dan rekan bajak lautnya. Karena terbiasa dengan para bajak laut, membuat Luffy ingin sekali ikut bersama Seng mengarungi lautan sebagai bajak laut. Namun, Seng melarang Luffy ikut dengannya karena masih kecil. Tapi Luffy tak menyerah begitu saja. Dia membuktikan nyali sebagai seorang bajak laut dengan melukai wajahnya sendiri. Walaupun begitu, Seng tetap menolak Luffy untuk ikut dengannya. Luffy yang kecewa kemudian pergi ke ruangan Seng. Di sana dia menemukan sebuah kotak. Dia menemukan buah aneh di dalam kotak tersebut. Dan ternyata itu adalah buah iblis, di mana orang yang memakan buah tersebut akan mendapatkan kekuatan yang tak terduga. Ada banyak sekali buah iblis, dan salah satu yang dimakan oleh Luffy ini bernama Gomu Gomu no Mi. Sementara itu di luar, Seng dan kawan bajak lautnya sedang minum di salah satu warung di dermaga. Tak lama kemudian, sekelompok bandit datang ke sana. Bandit itu sangat marah, karena semua minuman di sana sudah habis oleh kelompok Seng. Luffy yang melihat kejadian itu tak terima karena Seng telah dilecehkan oleh para bandit. Luffy mencoba menyerang bandit tersebut. Namun, saat Seng mencoba menahan Luffy, dia sangat terkejut. Luffy ternyata sudah memiliki tubuh seperti karet. Kekuatan ini dia miliki karena telah memakan buah iblis tadi. Kembali di masa sekarang, Luffy terlihat sudah mulai mengarungi lautan dengan perahu kecilnya. Sebagai bajak laut tentu saja dia tak bisa sendiri, dan berniat merekrut beberapa kru untuk menemaninya mencari harta karun One Piece. Namun sebagai seorang bajak laut, sayangnya dia tidak bisa berenang. Dan pada saat perahunya dihantam oleh ombak besar, dia bersembunyi di dalam sebuah tong. Hingga arus laut tidak sengaja membawanya berada di tengah-tengah dua kapal yang sedang bertempur. Dan dia tak sengaja diselamatkan oleh bajak laut bernama Alvida. Malamnya Luffy keluar dari tong dan ketahuan oleh salah satu awak kapal bernama Koby. Luffy pun memperkenalkan dirinya sebagai seorang bajak laut yang baru berlayar.
Namun, Koby tak percaya ada bajak laut selugu Luffy, dan beranggapan bahwa semua bajak laut itu kejam dan seram. Luffy kemudian menjawab, menurutnya seorang bajak laut harus bebas dan tak disuruh-suruh oleh orang lain. Perkataan Luffy langsung mengena di hati Koby, yang selama ini menjadi pesuruh di kapal Alvida, sehingga akan hal itu Koby merasa sangat tersiksa. Mendengar hal tersebut, Luffy menyarankan agar dia kabur dari kapal pergi mengarungi lautan, dan mencari One Piece seperti dirinya. Malam itu, Alvida dan semua awak kapalnya sedang tertidur. Koby mengantarkan Luffy untuk bisa keluar dari sana. Tapi karena kecerobohan Luffy, membuat mereka semua terbangun. Alvida yang menyadari jika Koby bersama orang yang tidak dikenal, membuatnya menganggap kalau Koby sebagai pemberontak. Dia pun langsung mengeluarkan senjatanya untuk mengajar mereka berdua. Tetapi tubuh Luffy yang bisa melar seperti karet tidak bisa terluka, meski beberapa kali terkena serangan. Dan hal tersebut membuat Alvida menjadi semakin marah, lalu memukul secara membabi buta, menghancurkan kapalnya sendiri. Tak jauh dari lokasi kapal mereka, ada seorang pemburu bajak laut bernama Roronoa Zoro. Saat ini dia sedang mendapatkan tawaran dari Mr. Seven, yang mengajaknya bergabung dengan sindikat kejahatan, bernama Barky Works. Tetapi Zoro sama sekali tidak tertarik, dan menolak mentah-mentah ajakannya. Hal itu pun membuat Mr. Seven merasa terhina dan berencana akan menghabisi Zoro. Sementara Luffy yang saat ini lanjut berlayar menuju utara mengikuti arahan Koby, menceritakan kalau tubuhnya bisa melar seperti karet karena memakan buah iblis. Koby pun menceritakan dirinya juga yang sedari kecil ingin menjadi angkatan laut bukan bajak laut. Mendengar kemauan tersebut, tentu saja Luffy tidak akan memaksa Koby untuk menjadi anggota bajak lautnya. Dia justru akan membantu Koby pergi ke pangkalan angkatan laut terdekat, demi membuatnya menjadi pasukan angkatan laut. Di sisi lain terlihat seorang wanita cantik bernama Nami, yang berhasil menipu dua bajak laut. Dia memanfaatkan keserakahan mereka menggunakan kotak peti kosong, untuk mendapatkan kapal kemudian meninggalkan mereka berdua. Setelah berlayar tanpa arah, Luffy dan Koby berhasil sampai di Shellstone, sebuah kota kecil yang menjadi markas cabang angkatan laut. Di kota ini, Zoro yang membawa separuh tubuh Mr. Seven juga muncul, bersamaan dengan sosok Nami yang sedang menikmati minumannya. Tiba-tiba datang seorang bocah yang menghampiri Zoro membawakan makanan untuknya. Awalnya Zoro menolak, tapi saat si bocah tidak sengaja menjatuhkan makanan tersebut, lalu diinjak sengaja oleh orang lain, Zoro berubah pikiran dan langsung memakannya. Kejadian tersebut membuat orang ini jadi tersinggung. Dan kenyataannya, dia adalah anak dari Admiral Angkatan Laut bernama Helmeppo. Anggota Angkatan Laut yang berada di sekitar Zoro mulai melakukan perlawanan setelah melihat Helmeppo jatuh. Tapi Zoro dengan mudah mengalahkan mereka semua. Memanfaatkan keributan ini, Nami berhasil merampok salah satu angkatan laut. Sementara itu, Zoro akan membawa kepala Mr. Seven ke ayahnya Helmeppo bernama Kapten Morgan, sang komandan pangkalan angkatan laut. Kedatangan Zoro tidak disambut baik oleh Morgan. Dia akan membayar kepala yang dibawa oleh Zoro, tapi juga menghukumnya, sebab telah menyerang anggota angkatan laut. Zoro pun tidak memiliki pilihan lain, selain menerima hukuman Morgan dengan dijemur selama 7 hari, demi mendapatkan imbalan dari kepala bajak laut yang dia bawa. Sementara Luffy dia mulai tertarik dengan Zoro, dan membicarakan kehebatannya dengan Koby. Namun Koby justru heran, kalau Zoro melindungi seorang anak kecil dari angkatan laut, yang mana seharusnya angkatan laut mengayomi anak kecil itu. Dari situ Luffy dan Koby mulai tahu, kalau sebenarnya tidak semua angkatan laut itu baik. Dan Luffy juga berencana akan memasuki markas angkatan laut, untuk mengambil peta menuju ke Greenland. Pagi harinya Helmeppo mendatangi Zoro, dan memperingatkan dia kalau ayahnya tidak mungkin melepaskan Zoro begitu saja. Kemudian tidak lama setelah Helmeppo pergi, Luffy muncul dari dalam selokan. Dia mendapati Zoro sedang terikat dan langsung bilang bahwa Zoro sangat hebat dalam bertarung, dan bertanya apakah Zoro mau menjadi kru bajak lautnya. Zoro yang kaget mendengar pertanyaan tersebut kembali menjelaskan kalau dirinya adalah pemburu bajak laut. Tetapi Luffy tidak peduli apapun perkataan Zoro, dan tetap mengajak dia untuk menjadi krunya. Luffy juga berkata, kalau keinginan Zoro pasti bukan cuma menjadi seorang pemburu saja. Pasti dia memiliki mimpi yang lebih besar. Zoro pun terdiam,
seakan-akan sedang mengingat sesuatu. Kemudian dia mulai berterus terang kepada Luffy kalau sejak kecil Zoro ingin menjadi pendekar pedang terhebat nomor 1 di dunia. Luffy sangat terkesan setelah mendengar impian besar tersebut. Dia pun segera membuka ikatan Zoro lalu kembali ke dalam selokan. Sementara di luar markas, Nami yang menggunakan baju angkatan laut berhasil menyelinap masuk, lalu masuk ke sebuah ruangan yang dipenuhi oleh buku dan gulungan kertas. Tujuan Nami rupanya juga sedang mencari peta Greenland. Namun gelagatnya segera diketahui, dan beruntung Nami berhasil membuat alasan, juga mendapatkan informasi dari mereka kalau peta Greenland berada di dalam kantor Kapten Morgan. Tidak lama setelah itu salah satu anggota angkatan laut lain keluar, dan menyadari jika Nami adalah wanita yang melucuti pakaiannya saat di bar. Tanpa pikir panjang Nami pun menumbangkan mereka. Luffy mendengar semua percakapan mereka, dan segera memeriksa setiap ruangan untuk menemukan peta Greenland yang berada di dalam kantor Morgan. Namun setelah itu langkah mereka terhenti, setelah Kapten Morgan memergoki mereka. Beruntung lagi-lagi Nami berhasil mengelabuhi dan mencuri kunci kantor Kapten Morgan. Nah, melihat kemampuan mencuri Nami dan caranya bersilat lidah, membuat Luffy mengajak Nami untuk menjadi kru bajak lautnya. Akan tetapi tawaran Luffy ditolak oleh Nami, dengan alasan dia sangat benci bajak laut. Tidak berselang lama setibanya Luffy dan Nami di kantor, Morgan mendapatkan kabar bahwa ada bajak laut yang berencana mencuri peta Greenland. Menyadari dirinya tertipu, Morgan bergegas kembali ke kantornya, lalu mendapati Luffy dan Nami berhasil membawa berangkas pribadi miliknya. Semua angkatan laut yang berjaga di luar pun beramai-ramai menyerang mereka berdua. Luffy dan Nami yang sedang kerepotan melawan angkatan laut, saat ini Zoro justru memergoki Helmeppo, sedang bermain menggunakan pedang miliknya. Setelah berhasil mendapatkan ketiga pedangnya, Zoro kemudian memutuskan membantu dan menerima tawaran Luffy untuk bergabung sebagai anggota pertama di bajak lautnya. Morgan pun tak tinggal diam. Dia turun tangan untuk menghadapi mereka bertiga. Setiap serangan pedang yang diayunkan Zoro terbaca dengan mudah oleh Morgan. Begitupun juga Luffy. Meski tubuhnya melar seperti karet, tapi dia akan terluka oleh ayunan kampak Morgan. Sementara Nami masih berusaha keras melindungi berangkas dari anggota angkatan laut lain. Tetapi setelah mereka melakukan serangan bersamaan, dengan mudah mereka bertiga mengalahkan Kapten Morgan. Kini, Luffy, Zoro bersama Nami bergegas kabur meninggalkan Sailstone. Namun Helmeppo kembali muncul dan masih ingin menangkap mereka. Tetapi dari belakang Koby berhasil mengajarnya dan mengatakan perpisahan dengan Luffy. Ambisi Koby yang ingin menjadi angkatan laut akan dimulai dari kota ini. Dan mungkin saat nanti dia kembali bertemu dengan Luffy, mereka akan menjadi musuh. Sementara itu di bagian laut lain, sebuah kapal angkatan laut yang dipimpin oleh Grab mendapat kabar kalau peta Greenland milik Kapten Morgan berhasil dicuri oleh bajak laut yang menggunakan topi jerami. Kabar buruk tersebut membuat Garp berencana akan mengejar mereka. Kemudian di waktu yang bersamaan, seorang awak kapal dari bajak laut lain juga memberi kabar atas keberhasilan bajak laut topi jerami mencuri peta Greenland. Dan sang kapten yang bernama Buggy juga menjadikan Luffy sebagai buronannya.